Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, terima kasih masih bersama kami dalam Sahur Bersama Tokoh. Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA tadi sudah banyak memberikan ceritanya kepada kita semua. Sangat menarik gitu ya, ikhwan akhwat. Nah, Pak Kiai, sebagai seorang tokoh, ulama, pengalaman di dunia dakwahnya itu pasti sudah banyak. Tadi kita sudah banyak cerita dari pengalaman di bidang akademik dan juga pengalaman masa kecil. Kalau di dunia dakwahnya pertama kali tampil, pertama kali terjun kepada umat, itu pengalamannya bagaimana Pak Kiai? Saya mulai di pondok pesantren, karena pondok pesantren itu setiap bulan Ramadan wajib para santri untuk keluar berdakwah. Jadi selama 1 bulan penuh itu tim dakwah itu, waktu saya masih ingat, waktu itu masih kecil-kecil sudah mulai dakwah cilik ya waktu itu. Jadi di mana saya berdakwah di situ banyak sekali orang memenuhi masjid-masjid, karena waktu itu SD lah. Wah, pokoknya mau balik cilik katanya, mau di desa-desa itu. Tapi di sana waktu itu pakai bahasa Bugis ya. Bahasa Indonesia saya itu masih belepotan waktu itu. Tapi di mana saya ada di situ pasti banyak jamaahnya. Keliling pakai kuda ya, dari desa ke desa. Jadi satu ceritanya lucu juga, karena pendamping saya itu suatu saat ya naik kuda itu adalah pendamping saya. Dikiranya itu mau balik karena kan pakaian ustaz saya kan masih kecil. Nah, jalan di pematang sawah sampai ke desa itu, mana mau baliknya, dijemputlah yang pakai kuda yang besar itu kan orang tua. Mana mau baliknya? Di belakang Pak. Ternyata saya di jalan di pematang sawah kan. Kok kenapa mau baliknya nggak naik kuda? Yang naik kuda malah pengawal saya kan. Kan itu ya memang wajah ustadz ya kan. Kalau saya masih anak kecil waktu itu. Oh, minta maaf anak Anda. Ya nggak apa-apa, saya kuat berjalan kok. Nah, pematang sawah kan. Itu cerita lucu itu. Dari situ. Kemudian dakwah seterusnya nanti ke Makassar saya pindahkan, kita ngisi. Saya ada radio juga, Radio Al-Kawakib di Makassar itu aktif juga saya membina. Kemudian juga jadi ceramah-ceramah di radio itu memang sudah pengalaman dari dulu ya. TV, TVRI waktu itu. Saya ke Amerika juga ya, kita ada Imam Center ya, komunitas Indonesia di Beltway itu. Bahkan bukan hanya orang Indonesia tapi juga teman-teman dari banyaklah negara di situ. Jadi kalau di Imam Center itu saya diminta tinggal di masjid itu kayak imam besarnya kalau di Istiqlal di sini. Nah, jadi di Amerika itu saya nikmati betul. Kita banyak mengislamkan orang di sana. Kemudian juga waktu saya ke Eropa yang tadi saya cerita itu, dari negara ke negara kita ceramah ya. Kemudian kembali ke Jakarta, ya saya di Paramadina ya, aktif di Paramadina waktu itu, pernah menjadi wakil ketua yayasan, ketuanya Cak Nur ya. Dari situlah kita mulai mengajar kalangan eksekutif. Ternyata seninya lain ya kan. Saya asisten Pak Quraisy. Kalau Pak Quraisy berhalangan ceramahnya, saya yang ngisi. Lumayan keciprak dengan berkahnya Pak Quraisy, mentor saya. Nah, lama-kelamaan akhirnya ya di beberapa stasiun TV sekarang kan, cuma kadang-kadang bagi waktunya susah. Ini juga termasuk Anda kata tahun lalu saya masih ingat itu. Mohon maaf ya, baru kali ini kita sempat. Nah, tapi yang jelas bahwa dakwah itu memang suatu kewajiban individu bagi seorang yang memiliki sedikit ilmu ya. Berbagilah. Dan saya insya Allah masih banyak kelemahan. Meskipun saya ceritanya banyak, tapi kekurangannya juga banyak sekali. Bahkan I feel nothing, saya nggak punya apa-apa sebetulnya. Saya nggak tahu juga kenapa dipilih menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Nggak level saya lah, maka itu waktu pertama kali saya dipilih, saya langsung telepon Pak Menteri, apa ini nggak salah? Nggak pernah mimpi saya akan jadi imam besar Masjid Istiqlal. Ya. Bukan kelas saya di sini, banyak sekali senior saya, guru saya. Ya, kata Pak Menteri cuma satu kata, udahlah, atas bawah menghendaki Anda, sudah terima aja. Boleh, tapi dengan catatan saya tetap
minta atau mohon dinasehati oleh para senior, karena saya ini adalah masih sangat junior ilmunya dan mungkin juga umurnya dibanding para senior saya yang lain. Nah itulah. Jadi dakwah menurut hemat saya untuk masyarakat modern, masyarakat perkotaan, untuk kelas menengah ke atas. Ya pengalaman yang saya lihat ya, bukan lagi seorang mubalik itu hebat yang mampu membuat orang itu ketawa terpingkal-pingkal. Tapi bukan juga orang yang sukses membuat orang itu menangis terseduh-seduh. Tapi begitu pulang dari majelis dakwanya, nggak ada yang tersimpan sedikit pun. Kayak nonton konser aja. Wah hebat. Tapi ditanya apanya yang hebat, bagaimana mengimplementasikan, lupa ya. Jadi hemat saya, dakwah yang baik, ya, pertama dari segi metode, bukan orang yang mampu membuat orang itu menangis terseduh-seduh atau ketawa terbahak-bahak. Habis itu nggak ada yang tersimpan. Yang terbaik adalah mubalik yang mampu menyalakan lentera hati. Kemanapun orang itu pergi, ada pedoman yang dia pegang setelah mendengarkan ceramah itu. Dan yang dari segi materi harus ya jangan terlalu keras lah. Maksud saya jangan terlalu keras itu. Ada orang kan baru mau belajar agama, jangan langsung dihantam dengan neraka. Ya. Itu kasihan tuh mereka itu. Waduh, frustrasi langsung deh. Bagaimana pendosa besar tiba-tiba diancam neraka. Nabi kan juga tidak langsung seperti itu kan. Itu kita belajar daripada proses tadarrujnya Al-Quran, proses tanazulnya Al-Quran itu ya, tadrij fit tasyri', beransur-ansur turun untuk menghapuskan masyarakat peminum di Saudi Arabia pada waktu itu diperlukan 4 ayat turun, baru sampai kepada pemungkasnya itu kan. Rijsun min amali syaitani fajtanibuhu. Masyarakat rentenir itu sistem perdagangannya Arab pada waktu itu kan sangat eksploitatif ya terhadap tenaganya, keringatnya orang lain, sistem riba. Nah untuk menghapuskan tradisi riba seperti itu diperlukan 7 ayat yang turun perlahan-lahan sampai kepada pemungkasnya halallahul bai' wa haramar riba. Tidak langsung diharamkan, jadi ada step by step gitu kan. Nah itu kan juga sebetulnya message bahwa dalam berdakwah itu ada anak tangga. Ya kalau kita makan bubur panas, kita mulai makan pinggirnya, ya kan? Lama-kelamaan kan itu habis juga itu kan. Nah semua harus ada metodenya, semua harus ada strateginya, dan semua harus ada ilmunya, dan semua juga harus ada seninya kan. Itu. Kemudian dari segi materi dakwah itu tadi ya, saya melihat mubalik sekarang ini harus banyak belajar. Kan yang mau diajar, yang mau didakwah ini adalah dokter-dokter, insinyur dari luar negeri ya kan. Ya hanya karena memang nggak pernah belajar agama Islam, maka kita perlu memasuki mereka. Tapi kalau orang-orang seperti itu dikasih materi dakwah yang monoton, itu nggak tertarik tuh. Tapi kalau berikan materi dakwah yang masuk akal, oh iya saya senang nih, masuk akal, masuk hati juga kan. Ya. Saya banyak belajar pada mentor saya, pada guru saya, senior saya. Ya, alhamdulillah kita bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Nah, ini juga mungkin juga sekaligus himbauan saya kepada sesama mubalik ya kan. Saya dalam kapasitasnya sebagai imam besar Masjid Istiqlal, ya sedikit ada pengalaman ya bahwa mari kita merangkul umat kita ini. Bagaimana kita menampilkan Islam itu Islam yang tersenyum gitu kan, bukan Islam yang marah. Ya. Ternyata pendekatan Nabi itu adalah memperkenalkan Islam dengan istilahnya dalam permanennya itu rahmatan lil alamin. Rahmat itu bukan hanya untuk orang Islam tapi non Islam. Bahkan bukan hanya untuk manusia, tapi binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati pun sekalian. Itu semua merasakan manfaatnya Islam. Ya kan? Jangan buang kotoran pada air yang tergenang. Ya, la yubalu fil ma'ir rakid, itu hadis itu. Jangan buang air di tempat yang mengalir sungai gitu kan.
Jadi kebersihan lingkungan, Islam itu betul-betul lingkungan hidup pun juga merasakan. Jangan gampang mematahkan rantai pohon, ranting pohon, ya kan? Jangan membiasakan diri membakar hutan, membakar binatang dan seterusnya. Hanya Allah yang berhak menyiksa makhluk dengan api. Ya, jadi Nabi pernah marah karena ada sahabatnya membakar sarang semut. Mungkin digigit ya, tapi dia bakar. Marah sampai naik di sini uratnya. Hanya Allah yang bisa membakar orang, makhluk bernyawa. Kamu nggak boleh dan kita nggak boleh. Jadi rahmat Islam itu rahmat untuk binatang, rahmat untuk pohon, rahmat untuk benda mati pun, apalagi rahmat untuk manusia. Lebih khusus lagi rahmat untuk orang Islam, ya kan. Jadi bagaimana berdakwah merangkul orang, bukan membuat orang itu lari, ya kan. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud Islam rahmatil lil alamin? Ya, Islam yang itu tadi mencerahkan. Tadinya orang nggak bersemangat, begitu mendengarkan ceramah kita, ada optimisme di situ kan. Bukan menumpahkan semangat marah, bukan juga membuat orang lain itu menjadi pesimistik, ya kan. Tapi sebaliknya, bagaimana menjadikan orang itu tadinya pesimistik, frustrasi, putus asa, menjadi optimis, bersemangat. Itu hakikat dakwah. Nah, bagaimana orang yang kerjaannya marah-marah tiba-tiba menjadi lapang dada, pemaaf, ya, pemurah, pencinta dan seterusnya. Itu target kita. Nah, saya sangat yakin bahwa para pemirsa dimanapun juga berada, jangan lupa bahwa seorang mubalik itu bukan hanya penceramah. Ya, kullukum ra'in, semuanya kita itu adalah pemimpin, ya kan. Semua orang berhak untuk menjadi mubalik. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah kami walaupun hanya satu ayat. Jadi mubalik itu tidak mesti harus seperti mubalik yang formal. Para pemirsa pun juga sebagai kepala rumah tangga, suami atau bapak, itu jadilah mubalik untuk anak-anaknya. Ibu rumah tangga, jadilah mubalik untuk anak-anaknya paling tidak. Ya, sebagai orang tua, jadilah mubalik dengan keseluruh anak-anak mantunya dan sebagainya. Nah, kalau ini sistem ini bekerja, maka mubalik itu banyak sekali. Jadi mubalik itu jangan direduksi hanya orang yang punya sertifikat atau punya ijazah dan seterusnya. Semua adalah mubalik. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, mencegah kepada kemungkaran, itu mubalik menurut pemahaman saya. Ya. Nah, lalu konsep dan strategi dakwah apakah di masa sekarang ini bisa berubah dengan apa yang sudah dilakukan di masa-masa sebelumnya, baik itu masa Nabi, masa sahabat, atau masa-masa sebelum ini gitu, Pak Kiai? Saya kira harus ya. Misalnya sekarang ada TV, dulu nggak ada kan. Sekarang ada radio, dulu nggak ada. Nah, apalagi sekarang karena ada WA, ada internet, ada Instagram dan lain-lain banyak sekali, ya kan. Jadi berdakwah lewat seni, berdakwah lewat film, berdakwah melalui bela diri, berdakwah melalui olahraga, berdakwah melalui event-event apapun juga, itu bisa menjadi metode dakwah dan sarana dakwah sekaligus. Jadi berdakwah itu tidak mesti harus di atas panggung, ya kan. Tapi berdakwah pun juga dimanapun juga. Seorang seniman mengubah lagu, bagaimana lagunya itu bisa mengajak orang itu dekat dengan Tuhan. Jangan menjauhi Tuhan, dekat ke iblis, ya kan. Ya bolehlah dangdut, mau apapun juga warna-warna lagunya, tapi ajaklah orang tuh dekat dengan Tuhan. Jangan mengajak orang menjauhi Tuhan dan mendekati iblis. Itu sudah dakwah itu. Saya sangat senang sekarang anak-anak muda kita ini luar biasa ya. Perubahan lagunya itu semakin Islami. Ya. Dan mereka itu sholat. Dulu kan waktu saya masih remaja dulu, yang namanya pemain band, itu stigmanya itu pasti gondrong, pasti minum, pasti celananya bolong, pasti pemain perempuan atau apa gitu ya. Pasti tato, jingkrak. Sekarang yang namanya anak-anak band modern, subhanallah, pakai tasbih, pakai wirid segala macam. Sholat, imam bahkan lagi, bisa ngaji lagi. Masya Allah. Nah, kita bangga. Saya kok optimis sekarang. Masa depan Islam selama anak-anak muda kita sekarang ini
bangga dengan keislamannya. Tidak perlu kita khawatir. Saya termasuk mungkin orang yang selalu optimis. Masa depan Islam di Indonesia terutama, insya Allah. Kalau di Arab sana itu tempat lahirnya Islam, maka di Indonesia sekarang ini tempat untuk berkembangnya Islam. Kalau di sana kiblat peribadatannya umat Islam, maka di Indonesia kiblat peradabannya umat Islam. Jadi qiblatul muslimina fil ibad yakni Makkah Mukarram, wa qiblatul muslimina fil hadara, kebudayaan adalah fi Indonesia. Kita bagi tugas. Selesai tugas di Timur Tengah, mari diambil alih peran selanjutnya oleh Indonesia. Sangat memenuhi syarat Indonesia menjadi pemimpin umat ke depan. Dan kita berusaha untuk menjaga diri jangan sampai menjadi bagian orang yang mudah dibenturkan dengan perbedaan pendapat gitu ya. Kita menjaga itu bagaimana Pak Kiai? Menjaga itu bagaimana Pak Kiai? Sudah bukan saatnya lagi mempersoalkan masalah khilafiyah ya kan. Apalagi sudah tidak zamannya lagi bid'ah, takfiri dan seterusnya. Bolehlah melakukan takfir itu, tapi kalau memang yang betul-betul untuk ditakfirikan. Ini ada orang yang setengah masih menangis ya, siang malam dekati dengan Tuhannya dengan caranya, tiba-tiba dianggap kafir kan tidak sesuai dengan mazhab yang dia anut. Yang mengkafirkan orang itu siapa? Artinya itu prerogatifnya Allah lah. Itu ada hadis Nabi itu diriwayatkan dalam kitab Muwatta Malik itu kan, nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak. Allah lah yang mengukur apa isi hatinya orang itu kan. Itu hadis itu turun ketika Zaid bin Thabit itu membunuh orang yang bersyahadat. Dilaporkan, ya Rasulullah, Zaid bin Thabit panglima angkatan perang anak muda itu membunuh orang yang bersyahadat. Marah Nabi sampai naik di sini uratnya nih. Kenapa kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat? Oh begini Rasulullah, dia cari aman. Ya, di belakangnya gunung, di sampingnya tebing. Cara penyelamatannya bersyahadat. Saya tahu. Dan orang itu sangat berbahaya, jadi saya bunuh ya Rasulullah. Keluarlah hadis Nabi. Nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak. Allah yang menghukum apa yang tersembunyi dalam batinnya. Kalau orang sudah bersyahadat fasih, enggak usah diganggu. Itu sudah Islam, sudah wajib disalati. Jangan karena perbedaan politik misalnya tiba-tiba enggak boleh disalati. Itu terlalu jauh lah. Memang ada ayatnya ya. Nabi pernah ditegur jangan mensalati orang munafik. Tapi siapa yang dimaksud orang munafik di situ? Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Itu seorang provokator, bukan orang Muslim kok itu. Dia lah yang membangun masjid Dirar, masjid provokator. Mau kan cemburu melihat masjid Nabi itu semakin banyak followernya kan, banyak jamaahnya. Nah, dia bikin masjid tandingan yang lebih mewah. Turun ayat, Nabi diperintahkan bongkar masjid itu. Tidak puas dengan itu, dia juga pernah memfitnah Aisyah, selingkuh dengan seorang prajurit. Wah, heboh kota Madinah. Dia juga pernah menghalangi Islam berkembang. Nah, orang ini mati mau disalati oleh Nabi, turun ayat itu, kok orang seperti itu mau disalati. Tapi kalau orang sudah menjalankan ibadahnya setengah mati hanya karena perbedaan politik yang dianutnya dengan mayoritas misalnya, itu jangan menjadi tidak disalati. Berdosa massal kalau ada seorang Muslim yang tidak disalati di dalam satu kampung. Itu dalam kitab kuning disebutkan kan. Jadi kalau ada mayat yang hanyut, tidak ada yang mendamparkan mayat itu, maka sepanjang kampung yang dilewati mayat itu berdosa massal. Karena fardu kifayah mengurus mayat, apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, apapun warga negaranya, apapun etniknya. Karena al-mayyitu haqqullah, mayat itu haknya Allah. Nah, itu luar biasa. Baik, subhanallah. Ini terakhir sebelum nanti kami meminta tausiah Ramadan singkat dari pengalaman Pak Kiai, banyak menulis di media massa gitu ya, di media cetak. Konsep jurnalisme universal dalam Islam, apakah memang ada dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi? Termasuk kita sekarang berperan dalam jurnalisme universal itu, dalam dakwah gitu, Rasil ataupun media-media lain. Bagaimana Pak Kiai? Bahkan ada surah. Bahkan ada surahnya. Ada surah wartawan kok dalam Quran. Itu kan surah An-Naba. An-Naba itu kan surat pemberitaan ya kan.
Jadi satu-satunya profesi yang diakui sebagai nama surah dalam Quran itu wartawan. Surah An-Naba itu kan Al-Imba itu Al-Imba itu apa namanya itu? Kalau antaranya Mesir itu. Kalau kita kan di sini kan medianya antara. Ya, kalau di Mesir itu namanya Al-Imba. Nah, An-Naba itu adalah pemberitaan. Jadi dalam Quran itu perlu dengan segala macam itu pemberitaan itu. Ayat yang paling pertama Tuhan turunkan apa? Iqra. Iqra. Sumpah yang paling pertama Tuhan turunkan apa? Nun wal qalami wa mastur. Demi pena dan apa yang dituliskannya. Itu kan jurnalisme. Luar biasa. Jadi banyak sekali ayatnya, hadisnya yang menganjurkan betapa pentingnya mengembangkan ide-ide terutama Islam melalui jurnalisme. Tapi jurnalisme seperti apa yang dikembangkan itu tergantung konteksnya, historisnya, dan latar belakangnya, dan serta apa yang paling penting sekarang ini adalah peraturan perundang-undangannya. Kita juga jangan mendemonstrasikan pelanggaran itu nggak bagus. Sebagus apapun sebuah gagasan, kalau diwujudkan melalui pelanggaran hukum itu menjadi negatif. Ya, itu yang sangat penting buat anak muda kita. Secerdas apapun, sebrilian apapun sebuah konsep, kalau itu diwujudkan dengan cara melanggar aturan, melanggar kesusilaan, melanggar tata krama, melanggar hukum adat, maka itu nanti akan menjadi kontraproduktif. Jadi yang paling bagus kita bagaimana menarik benang di tepung. Subhanallah, tepung yang enggak terusak tapi benangnya tercabut. Oke. Subhanallah. Sebagai penutup Pak Kiai Iwan Ahwat, mari kita dengarkan tausiah singkat. Tausiah Ramadannya apa Pak Kiai? Ya, para pemirsa dimanapun juga berada, ambillah hikmah pada bulan suci Ramadan. Karena the power of Ramadan ini dahsyat itu. Apa? Saya ingin pesankan kepada seluruh pemirsa kita, jangan pernah memandang enteng malam hari Ramadan. Kenapa malam hari? Sejarah Islam itu sejarah malam hari sebetulnya. Tuhan pertama kali menurunkan Qur'annya tengah malam, ya kan? Iqra, pelantikan jadi nabi tengah malam, dilantik jadi rasul berikutnya itu tengah malam, dan ayatnya menganjurkan bangun di tengah malam itu banyak sekali. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi makam terpuji di sisi Allah itu diraih melalui salat tengah malam, ya kan? Jadi malam hari itu the power of naik ini luar biasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bukan inna anzalnahu fi naharil qadar. Jadi energi yang paling dahsyat itu di malam harinya Ramadan, bukan di siang hari, padahal rukun Islam kan di situ puasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Mendaki ke atas ke langit ke Isra Mi'raj itu kan bukan siang, tidak dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi naharan. Tapi al-lail. Jadi siapapun, kata Imam Syafi'i, man talabal ula syahrul layali, barang siapa yang menuntut ketinggian martabat, entah itu martabat duniawi maupun martabat ukhrawi, hendaklah banyak begadang di malam hari. Begadangnya bukan main kartu atau nonton bola. Bukan nonton bola, bukan itu, tapi di atas sajadah. Ya, dengan tasbih, dengan Quran, itu dia. Nah, para pemirsa dimanapun juga berada, saya mohon maaf ya kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Kenapa tadi saya terlalu lancang membicarakan hal yang sangat privat, pribadi buat saya. Mungkin karena itu saya terlalu dekatnya dengan teman-teman saya di media ini yang tercinta ini, yang sama-sama kita cinta ini. Dan saya juga ucapkan kepada para pemirsa setia kita, insya Allah saya percaya media ini adalah media yang kalau diikuti kita akan menjadi orang yang benar. Amin, amin, amin. Tidak semua media bisa menggiring kepada hal yang positif, tapi saya menggaransi insya Allah media yang Bapak Ibu para pemirsa tonton ini, yang Bapak Ibu dengarkan ini, insya Allah media yang bisa mengantarkan Bapak Ibu untuk berada di makam yang lebih baik, insya Allah.
Demikian dari saya, dan mari kita membaca surah Al-Fatihah untuk keberkahan kita semuanya. Umul doa, umul Quran, umul kitab pasti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Surah Al-Fatihah tergantung niat kita seperti apa. Dan mari kita niatkan surah Al-Fatihah ini untuk keberkahan umat kita. Semoga umat Islam khususnya di Indonesia ini insya Allah akan semakin berkah, akan semakin jaya, dan generasi kita pun juga akan semakin kuat berpegang teguh kepada agama Islam. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara perbincangan kita bersama Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar MA. Semoga menginspirasi Anda, dan kami ucapkan terima kasih banyak Pak Kiai. Jazakallahu khairan. Demikianlah ikhwan akhwat, kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.